Halo teman-teman mahasiswa, kembali lagi dengan saya Terlina Arvinta dan kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai digital market research. Yuk kita simak dulu ya materinya seperti apa. Oke, ini adalah materi kita hari ini yaitu tentang digital market research. Untuk materi ini, maka kita akan ada 3 agenda. Yang pertama adalah the purposes and benefit of market research, atau sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat dari market research. Kemudian yang kedua adalah the conceptual framework of market research, dan yang ketiga adalah the methodology of market research. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu nih, market research itu apa, ya? Market research is defined as the process of gathering, analyzing, and interpreting information about the market, about the product or service to be offered for sales in that market, and about the past, present, and potential customers for the product or service. Artinya adalah market research ini adalah sebuah proses pengumpulan data. Kemudian data tersebut akan kita analisa dan kita interpretasikan. Kita akan dapat beberapa informasi mengenai pasar, mengenai sebuah proses, sebuah produk, sebuah jasa, kemudian bagaimana produk disukai atau tidak disukai oleh pasar, kemudian kira-kira tren apa sih yang ada di pasar, bagaimana ada pergerakan tidak dengan selera pasar. Nah, itulah yang biasanya kita lakukan pada market research, ya. Jadi market research ini sebenarnya tidak hanya kita berbicara atau kita kaitkan dengan tujuan-tujuan atau perencanaan pemasaran. Tapi lebih dari itu, biasanya kita lakukan market research ada kaitannya, misalkan kita mau menetapkan strategi penjualan, kemudian kita mau menetapkan target penjualan, berapa sih penerimaan yang nanti akan kita proyeksikan, kemudian kita akan kembangin produk ke arah yang seperti apa ya, kita mau nambah fitur yang kayak gimana, kemudian kira-kira target market kita cocoknya kemana, atau kita mau enlarge market atau perluasan pasar ke yang mana ya? Nah, itulah biasanya mengapa seorang pebisnis itu melakukan market research. Namun demikian, market research ini nggak bisa hanya dilakukan sekali saja ketika kita punya perencanaan atau ketika kita mau menyusun strategi. Market research harus dilaksanakan secara periodik. Ya, ketika kita mengidentifikasi adanya perubahan dalam struktur pasar, maka sebaiknya kita melakukan market research ini secara berkelanjutan gitu. Jadi misalkan kalau ada kira-kira pergeseran selera pasar, kemudian kira-kira akan muncul berikutnya adalah sebuah tren baru, maka kita perlu melakukan market research. Dengan kaitannya adalah apakah perlu kita melakukan atau mengevaluasi produk dan jasa kita? Apa perlu kita mengembangkan produk lagi? Sudah saatnya belum ya kita akan mengembangkan fitur sekarang atau nanti saja? Nah, jawaban-jawabannya akan kita dapatkan setelah kita melakukan market research. Nah, ternyata seiring berkembangnya waktu, market research ini nggak cuma bisa dilakukan secara konvensional seperti orang-orang pada zaman dahulu melakukan sebuah market research. Nah, sekarang karena eranya adalah era digital, maka kita bisa melakukan yang namanya online market research. Banyak aplikasi, banyak sebuah program yang bisa kita manfaatkan gitu ya atau utilisasi untuk melakukan online market research. Sehingga aktivitas pada market research ini cenderung lebih simple seperti itu. Sehingga kita nggak perlu lagi misalkan melakukan market research dengan menggunakan jasa konsultan. Tapi untuk para pebisnis pemula, terutama pebisnis digital, maka bisa melakukan online market research sendiri. Kemudian berikutnya adalah the purpose of conducting online market research, gitu ya. Jadi tujuannya apa? Yang pertama, itu adalah understand get customer. Jadi kita melakukan online market research ini tujuannya supaya kita tahu perilaku target customer kita itu seperti apa. Kemudian kita bisa nentuin
target market kita tuh siapa? Siapa sih yang nanti akan berminat membeli barang kita? Nah, kita harus mengetahui dulu tuh perilakunya mereka, kebiasaannya mereka, sehingga ketika kita mengembangkan produk, ketika kita memasarkan produk, kita tahu produk ini akan sesuai dengan ekspektasi dari target customer, karena kita udah tahu perilakunya, ekspektasinya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah understand customer behavior, supaya kita lebih tahu secara mendalam tentang perilaku pasar. Kenapa sih mereka memilih sebuah produk atau jasa tertentu? Kemudian faktor apa yang mempengaruhi mereka memiliki pola atau preferensi membeli sebuah barang? Nah, itu harus kita pelajari supaya kita minim melakukan kesalahan ketika kita memproduce sebuah produk atau jasa. Kemudian mengembangkan produk atau jasa juga nggak salah gitu ya, nggak salah waktu, kemudian nggak salah sasaran, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah find revenue opportunities. Karena melalui online market research kita bisa menganalisis pola dari pembelian, gitu ya, sehingga kita tahu kira-kira kita akan melakukan penetapan harga di posisi yang seperti apa terhadap barang jasanya kita. Seperti itu. Jadi melalui market research akhirnya kita tidak salah gitu ketika menetapkan harga, kemudian menentukan saluran untuk melakukan promosi, memposisikan barang dan jasa, kemudian menyusun strategi. Seperti itu. Nah, sekarang ada satu pertanyaan besar nih. Why we should conduct regular market research? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kenapa sih market research itu perlu kita lakukan secara regular, secara periodik, secara rutin? Kenapa? Nah, kira-kira teman-teman mahasiswa ada nggak yang bisa jawab? Oke, saya bantu untuk arahin ya. Jadi, alasannya adalah kita perlu melakukan market research secara reguler atau secara rutin karena kita tahu bahwa perilaku pasar itu sangat dinamis. Dia bisa berubah karena motivasi dari dalam dirinya atau eh, perilakunya juga bisa berubah karena dorongan dari lingkungannya. Misalkan trennya berubah gitu ya sehingga mempengaruhi seleranya. Atau misalkan atas ajakan keluarga atau teman-teman, maka orang bisa bergeser seleranya, ya. Jadi banyak hal yang membuat perilaku pasar itu cenderung dinamis atau berubah-ubah, sehingga kita tidak boleh terlambat untuk menangkap perubahan-perubahan tersebut. Maka kita harus melakukan online market research secara rutin, ya, supaya kita tidak terlambat dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan yang ada, sehingga kita bisa siap segera untuk menyusun rencana dan menetapkan strategi yang tepat untuk bisnis kita. Kemudian yang berikutnya adalah understand the changes in your industry and business. Sama halnya dengan sebuah bisnis, sama halnya dengan perilaku pasar, maka industri itu juga bergerak sangat dinamis, gitu ya. Mungkin kali ini misalkan bisnis kopi yang sedang naik daun, beberapa tahun yang lalu bisnis boba naik daun, gitu ya. Dan mungkin di tahun-tahun mendatang kita akan menemukan bisnis-bisnis yang lain yang juga mengalami posisi yang sedang peak season lah ya, seperti itu. Nah, makanya kita harus tahu nih perubahan-perubahan yang terjadi dalam industri kita. Ya. Sebisa mungkin pergerakan itu bisa kita, atau perubahan itu bisa kita antisipasi dengan kita mempersiapkan terlebih dahulu kesiapan dari bisnis kita, gitu ya, menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Kemudian berikutnya adalah discover new market trends and on which you can capitalize, gitu ya. Melalui riset pasar tentunya kita nggak hanya mempelajari perubahan yang ada, kemudian mendapati apa namanya tanggapan konsumen tentang bisnis kita, tapi kita juga mungkin akan bisa discover atau menemukan tren-tren baru yang muncul
di pasar, gitu ya. Sehingga itu menjadi sebuah ide bagi kita untuk membuat sesuatu yang baru, gitu ya, membuat inovasi terhadap produk atau jasa kita. Gitu. Jadi kalau bisa kita mengidentifikasi terlebih dahulu sebelum orang lain melakukannya, gitu ya. Jadi kita menjadi orang pertama yang menemukan sebuah pola baru di dalam struktur pasar, sebuah perilaku baru, sebuah tren baru atau selera baru di dalam pasar. Gitu. Jadi kalau kita rutin gitu ya secara reguler melakukan online market research, maka kemungkinan kita akan discover sebuah selera baru atau tren baru tadi. Kemudian yang keempat adalah find new potential sales, customer, and products, gitu ya. Jadi melalui online market research, gitu ya, kita juga bisa menemukan apa ya potensial buyer, gitu ya. Kemudian kita ketemu orang-orang baru yang mungkin akan bisa kita sasar. Contohnya, kalau sekarang kita sudah memasarkan produk atau jasa kita, misalkan katakanlah di Jakarta atau di Jabodetabek. Kemudian ketika kita melakukan market research misalkan ke wilayah yang berbeda, mungkin yang masih berdekatan misalkan di Jawa Barat gitu ya. Bisa jadi kita menemukan bahwa oh ternyata produk dan jasa saya juga akan cukup diminati gitu ya oleh orang-orang di Jawa Barat. Nah, ketika kita melakukan market research tersebut, maka kita memiliki alasan mengapa kita harus mengembangkan pasar kita, gitu ya, enlarge market. Kenapa kita harus penetrasi lagi misal ke Jawa Barat? Tentunya ini nggak bisa sekedar modal nekat untuk kemudian kita enlarge market atau market penetration ke luar dari area pemasaran kita. Tentunya kita butuh informasi dan data yang tepat sehingga kita tidak membuang biaya gitu ya untuk melakukan pemasaran di tempat yang salah. Kemudian berikutnya adalah find and engage new audience, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan riset pasar, nggak cuma tujuannya untuk misalkan meningkatkan capability dari bisnis kita, tapi itu juga sebuah cara bagaimana kita membangun engagement atau kerekatan dengan pelanggan kita. Contohnya, seperti kalau misalkan kita menanyakan kepada pelanggan apakah mereka menyukai barang yang sudah mereka beli dari toko online kita, misalkan seperti itu. Di satu tujuan tertentu, kita ingin membuat sebuah riset pasar tentang ketertarikan pelanggan terhadap layanan yang kita lakukan atau terhadap produk yang kita tawarkan. Tapi di sisi lain, riset yang kita lakukan ketika kita menanyakan tanggapan mereka terhadap barang dan jasa yang kita tawarkan atau terhadap layanan yang sudah kita berikan, maka secara tidak langsung kita juga memberikan perhatian kepada pelanggan kita dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan karena merasa diapresiasi gitu ya sehingga memungkinkan mereka untuk tumbuh loyalitasnya untuk tumbuh keinginannya untuk melakukan pembelian ulang kepada toko online kita. Jadi itu ya teman-teman mahasiswa beberapa alasan mengapa kita perlu melakukan riset pemasaran secara berkala, secara rutin atau secara reguler. Baik, berikutnya adalah tentang key concept of market research gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan di dalam kita melakukan sebuah riset pasar. Yang pertama adalah terkait tentang research methodology, kemudian pilihannya akan ada kualitatif and kuantitatif data yang akan kita himpun, kemudian ada primary and secondary research, kemudian sampling. Apa saja ya ini ya? Tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melakukan online market research, ini menjadi sebuah aktivitas yang lebih simple dibandingkan riset secara konvensional. Baik, kita mulai dari konsep yang pertama tentang research methodology. Apa itu research methodology? Ini adalah sebuah proses gitu ya, to conduct accurate and valuable data in decision making process seperti solusi, rekomendasi, pengembangan atau informasi lainnya
Jadi ini adalah sebuah proses bagaimana kita mendapatkan data yang akurat yang kemudian kita jadikan dasar ketika kita ingin membuat sebuah keputusan. Seperti itu. Berikutnya adalah online market research process itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama primary research, kemudian yang kedua adalah secondary research. Primary research pastilah ini kita mendapatkan data, yakni data primer. Seperti tadi, kalau misalkan saya menanyakan langsung tentang minat pelanggan terhadap pelayanan saya atau terhadap produk yang saya tawarkan, maka itu adalah primary research. Atau misalkan teman-teman bertanya kepada media sosial, apakah Anda berminat ketika nanti saya akan meluncurkan sebuah produk A atau B, mana yang lebih diminati? Itu juga sebuah primary research. Atau teman-teman bisa melakukan secondary research. Seperti apa? Artinya, kalau secondary research berarti Anda memanfaatkan data yang sudah beredar, yang sudah dipublish atau sudah dipublikasikan. Kemudian datanya Anda ambil, gitu ya, misalkan data inflasi, kemudian data harga, misalkan gitu ya. Jadi itu adalah secondary research. Anda memanfaatkan data-data yang sudah terpublikasi. Berikutnya adalah tentang online research methodology. Gitu ya. Jadi online research methodology bisa dilakukan melalui Anda melakukan survei, survei online seperti tadi, misalkan bertanya, kira-kira di saat ini Anda melakukan pembelian online untuk barang apa saja, gitu ya, yang paling sering Anda lakukan untuk dibeli secara online. Ketika Anda bertanya seperti itu, maka Anda tahu minat orang-orang untuk berbelanja online hanya kepada barang-barang apa saja, seperti itu. Kemudian bisa online focus group atau Anda melakukan diskusi gitu ya dengan orang-orang tertentu secara online, kemudian Anda melakukan interview, itu sangat bisa. Atau online monitoring. Artinya Anda bisa melihat insight dari consumer Anda, perilaku dari consumer Anda melalui online monitoring. Misalkan ketika Anda melakukan posting, berapa yang akan like, berapa yang akan komen, berapa yang akan share informasi ini, itu bisa Anda monitor secara langsung ketika Anda melakukan online research methodology. Nah, langkah-langkahnya ada apa aja nih? Langkah yang pertama adalah establish the goals and project. Tentunya ketika kita melakukan online market research, yang pertama adalah kita tentukan dulu tujuan kita apa. Kalau misalkan tujuannya untuk develop produk nantinya atau menambahkan fitur dari layanan kita, maka kita perlu bertanya, sudah cukupkah layanan yang diberikan atau mereka berekspektasi ada layanan tambahan lainnya? Atau bertanya, misalkan ada tidak produk lain yang diinginkan oleh mereka atau produknya ingin dikembangkan seperti apa. Nah, itu ketika Anda tujuannya untuk mengembangkan produk, maka survei yang Anda lakukan adalah terkait dengan pengembangan produk. Begitupun dengan tujuan-tujuan lainnya, maka pertanyaan atau survei yang dilakukan akan disesuaikan. Kemudian yang kedua adalah determine the sample. Anda harus menentukan sampelnya supaya tidak salah ketika Anda melakukan survei. Kalau misalkan produk atau jasa Anda lebih ditujukan kepada millennials, maka sampel yang Anda gunakan juga harus millennials. Karena tentunya orang-orang yang berusia millennials atau berada pada generasi millennials punya mindset, punya gaya, punya pola yang berbeda dengan orang-orang yang misalkan berusia yang tidak millennials, bukan generasinya, gitu. Sehingga jangan salah menentukan sampel. Kemudian yang berikutnya adalah choose data collection method. Ditentukan dulu pengambilan datanya mau seperti apa. Seperti yang tadi saya udah jelaskan secara primer atau secara sekunder. Kemudian dipersiapkan research question-nya, pertanyaannya, ya. Kemudian engage the participant and collect the data, kumpulkan sampelnya, kemudian kita engage partisipan itu untuk bisa terlibat secara penuh dan sukarela gitu ya dengan survei yang akan kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah create a summary of findings.
Dari semuanya, yang paling penting adalah cara kita menganalisis dan menarik kesimpulan. Karena ketika kita tidak memiliki intuisi yang baik dalam menganalisis dan menarik kesimpulan, maka bisa jadi hasilnya akan salah gitu dan mengarahkan Anda ke tujuan yang berbeda. Nah, ini adalah beberapa online research tools yang bisa Anda manfaatkan. Bisa pakai SurveyMonkey, kemudian kita bisa tahu tren terkini adalah melalui Trends Google, bisa pakai Think with Google, kemudian ada AdList, kemudian ada Docs Google, ini semacam Google Form atau survei online atau questionnaire online. Jadi ini adalah untuk teman-teman bisa membuat pertanyaan-pertanyaan survei gitu yang nantinya akan diedarkan kepada partisipannya. Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai online market research. Mudah-mudahan materi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat berkreasi dan berkolaborasi. Salam mahasiswa.